TV ini adalah TV Panasonic dengan kerusakan tegangan B plusnya over, teman. Awal mulanya TV ini datang ke sini sudah tidak ada lagi STR-nya. Kemudian saya mengganti dengan STR 6753. Setelah saya cek untuk tegangan gate-nya ada sekitar 70 volt DC. Kemudian saya pasang STR 6753-nya dan TV ini setar sesaat. Kemudian lampu berkedip-kedip merah. Kemudian saya cabut. Kemudian saya colokkan lagi ke listrik. Ternyata saat setar sesaat itu B plusnya tegangannya 180 volt. Kemudian saya coba mengganti SE 140-nya dan tidak membuahkan hasil. Kemudian langkah selanjutnya saya mengganti optocoupler di sini. Ternyata juga sama, tidak membuahkan hasil. Kemudian saya coba ganti Elco C826 untuk tegangan 5 volt dan 8 volt. Ternyata masih juga tidak membuahkan hasil walaupun Elco-nya betul-betul kering. Kemudian Elco B plusnya juga saya ukur, ternyata memang sudah kering ya. Kemudian saya ganti Elco B plusnya. Kemudian saya coba lagi, ternyata masih sama saja ya, tidak membuahkan hasil. Tegangannya tetap 180 volt. Nah, kemudian di sini ada TR1668. TR1668 sebagai pengendali B+. Ini biasanya kalau B+ drop ya, saya cabut 1668. Ini B+ over, coba saya cabut. Setelah saya cabut, saya colokin ke listrik, ternyata lebih parah lagi teman-teman. Tegangan B+-nya 250 volt mentok. Akhirnya saya banyak mengukur di sini ya, bagian diodanya, resistornya, di bagian sekundernya ini ternyata tidak ada yang rusak ya. Saya bingung, ini kerusaknya sebetulnya di bagian sekunder atau di bagian primer. Karena itulah saya membuatkan video ini, cara menentukan kerusakan TV di bagian primer atau di bagian sekunder. Autocoupler ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Nah, di bagian pin 3 di sini teman-teman, ini harus terhubung dengan GND di bagian primer atau Elco bagian min. Nah, setelah saya telusuri ternyata terhubung dengan sebuah dioda yang seperti dioda zoner. Entah dioda berapa. Kodenya D821. Ini terukur konslet ya teman-teman dioda ini. Dan ini normal ya, karena memang seperti ini. Ini dioda tetapi rasa resistor karena dia mempunyai gelang. Warna gelangnya hijau-hijau ungu. Oke, di sini saya tidak lagi repot-repot menjumper pin 3 ke ground karena dioda ini sudah menghubungkan langsung dengan ground di bagian primer. Langkah selanjutnya untuk mengetahui kerusakannya berada di primer atau di bagian sekunder, kita wajib memasang kabel warna biru gacun ini ke pin autocoupler nomor 4. Untuk yang kabel hitam kita pasang di Elco bagian min ya teman-teman. Ini Elco bagian min. Nah, ini kabel hitamnya sudah saya pasang di sini teman-teman. Kemudian yang merah kita pasang di bagian drain sini ya teman-teman. Berikutnya pin nomor 4 teman-teman. Ini kita putusin jalurnya ya, pin nomor 4. Kemudian kita pasang kabel gacun yang warna biru. Pemasangan kabel gacun yang berwarna biru ini sangat penting karena disinilah kita dapat menentukan kerusakannya berada di bagian primer atau di bagian sekunder. Oke, jadi pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita coba teman-teman. Kita ukur B plusnya di sini. Kemudian kita colokin ke listrik teman-teman. Oke, terukur B plus 142 volt. Ini normal teman-teman, tidak over lagi seperti tadi. Dan televisi pun menyala. Terlihat ya, TV menyala dengan normal teman-teman. Sampai di sini kita sudah bisa menentukan bahwa kerusakannya ternyata berada di bagian primer. Sedangkan untuk bagian sekundernya sudah bisa kita pastikan aman ya teman-teman. Bagian sekundernya areal sini aman semua dan bermasalahnya ada di bagian primer ini. Ini dia pembatas ya.
pembatas antara primer dan sekunder ya. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah bisa menentukan kerusakan di bagian primer atau di bagian sekunder dengan cara memasang umpan balik, yaitu kabel gacun yang berwarna biru. Nah, buat teman-teman kalau mengalami kasus yang sama tetapi setelah dipasang umpan balik kabel warna biru gacun ini dipasang tetapi masih juga over tegangannya, itu artinya kerusakannya berada di bagian sekunder. Tapi untuk kasus yang saya ini ternyata langsung normal teman-teman setelah saya pasang umpan baliknya, berarti kerusakannya ada di bagian primer. Nah, jika teman-teman masih ingin melanjutkan, ingin membuat TV ini standar pabriknya lagi dengan memasang SR6753, teman-teman harus mencari kerusakannya ya di bagian primernya ini. Silahkan dicek lagi seperti resistor, dioda, transistor, kemudian kapasitornya, khusus di areal primernya ini. Jadi nggak repot merembet kemana-mana lagi. Dan untuk kasus yang saya tangani ini, saya tutup sampai di sini saja. Yang penting saya tahu kalau kerusakan TV Panasonic B+ Over untuk kasus yang saya tangani ini ternyata kerusakannya itu ternyata berada di areal primer. Dan untuk penelitian selanjutnya saya belum melanjutkan lagi. Yang penting itu saja dulu ya teman-teman. Semoga saja informasi yang saya berikan ini bermanfaat buat semuanya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.